Baik. Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Strat. Di video berikut ini saya mau sedikit sharing atau mau sedikit memberikan informasi kepada rekan-rekan, khususnya yang masih pemula atau mungkin yang memiliki hobi yang sama. Di sini saya akan sharing, ya siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang menarik kepada kalian semua ya, khususnya di dunia mikrobus. Oke, pembahasan berikut ini yaitu tentang spek wisata untuk jenis mobil mikrobus elf short dan elf long yang macan ya. Nah, kira-kira spek pariwisata itu apa aja sih yang bisa dikatakan spek wisata dan fitur-fiturnya apa aja sih, seperti itu. Untuk elf giga tidak perlu saya bahas karena 90% rata-rata udah spek wisata, terkecuali belinya bekas yang XPT, ex karyawan atau mungkin ex dari antar jemput anak sekolah. Oke, langsung saja ya ke pembahasan tentang spek pariwisatanya. Nah, sebentar, ini saya ambilkan contoh yang elf short apa yang elf giga aja ya. Sebentar, di elf giga aja biar enak. Oke, sebentar ya. Oke Sobat Lur, jadi gini, kalau misalkan kalian membeli sebuah unit mikrobus bekas seperti elf long macan atau mungkin elf short macan, untuk dari kategori mobil tersebut ada beberapa yang belum full spek atau belum spek wisata. Kalau body saya rasa kalian walaupun bodinya bentuknya masih versi lama, setidaknya itu dalemannya itu sudah spek wisata. Nah, spek wisata itu terdiri dari apa aja? Mari kita lihat bersama-sama. Ini sebagai contoh saja ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu di bagian depan dulu, interior. Jadi pastikan interior itu sudah benar-benar rapi dan sudah benar-benar bersih. Kalau nggak bersih mungkin PR-nya itu bisa kita disalonin gitu ya. Yang penting rapi, lengkap seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau bisa itu apa namanya, di bagian interior semacam ducting gitu ya. Semacam ducting itu harus udah terlihat menarik dan kekinian. Ya minimal ya seperti ini, mau JB1, mau JB2 ataupun JB3 malah bagus. Tapi kebanyakan kan elf short yang lama itu atau mungkin elf long yang lama, ada beberapa karoseri kan ductingnya tidak menarik gitu ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Seandainya kita membeli unit ini terus ngerubah ducting, kira-kira habis berapa, seperti itu. Karena memang di bagian interior itu untuk apa, dibuat charteran atau mungkin dibuat usaha angkutan pariwisata, itu dalamannya harus benar-benar menarik. Karena yang menarik itu pasti orang di dalam itu merasa paling betah dan nyaman gitu ya. Jadi pastikan itu di bagian interior itu benar-benar rapi dan benar-benar elegan ya. Walaupun unitnya unit tua, tapi sebisa mungkin harus benar-benar elegan dan menarik gitu. Terutama di bagian ducting itu akan mempercantik bagian interior ya, khususnya di bagian atas. Ya paling tidak cari yang bentuk ductingnya seperti ini. Kalau masalah lover AC itu gampang. Yang penting ductingnya udah seperti ini gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya yaitu harus ada audio. Nah, audio itu penting karena hiburan atau mungkin entertainment dari penumpang ketika saat perjalanan itu butuh banget entertainment ya. Seperti TV atau mungkin seperti audio karaoke, mic-nya mic wireless. Kemudian harus ada colokan untuk cas HP saja. Itu kalau bisa per shaftnya itu harus ada gitu ya. Walaupun tidak semua kursi ada, tapi paling tidak itu per baris kursi itu harus ada. Di sini ada, di sini ada, di sini ada semua pokoknya ya per baris gitu. Terus kemudian di bagian lantai, kalau bisa itu di bagian lantai harus dilapisi semacam karpet seperti ini nih. Terus AC pastikan itu kalian cek sebelumnya. Kalau sudah ada AC-nya tapi nggak dingin itu nggak masalah, nanti mungkin bisa diperbaiki atau mungkin diservis ulang seperti itu. Jadi AC itu harus ada gitu ya. Terus kalau bisa selain alat
pemadam api ringan. Selain itu ada juga yang namanya pemecah kaca, itu harus lengkap gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu di bagian variasi lampu gitu ya, kayak entertainmentnya itu harus benar-benar lengkap. Jadi tapi jangan terlalu rame gitu sobat lur, biar penumpang itu ketika di dalam ruangan itu merasa betah dan nyaman, dan merasa apa ya, saat perjalanan itu tidak merasa jenuh gitu, seperti itu. Tapi ya jangan terlalu rame gitu ya. Terus yang berikutnya itu jangan lupa dikasih pengharum ruangan, ya opsional kalau pengharum itu tergantung dari penumpangnya, kadang ada yang suka ada yang enggak gitu. Tapi yang jelas kalau spek pariwisata ya itu tadi harus lengkap semuanya gitu ya, mulai dari charger. Nah jika kalian membelinya belum ada dari beberapa yang saya sebut itu, bisa kalian pasangin seperti itu biar mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di wilayah kalian. Walaupun bodinya tidak seberapa menarik, atau mungkin bodinya bodi apa, karoserinya karoseri apa, tinggal kalian ya cat ulang atau mungkin kalian kasih stiker biar lebih menarik gitu ya. Yang penting di bagian dalamnya aja gitu sobat lur. Jadi ketika kalian mempromosikan di bagian interior, walaupun di bagian luarnya biasa-biasa aja, tapi di bagian interiornya itu menarik perhatian penumpang atau perhatian pelanggan dengan banyak fitur atau mungkin dengan banyak fasilitas-fasilitas yang kalian berikan, insya Allah walaupun kalian membeli sebuah unit Elf Macan di eranya Daskota Elf Giga ataupun Elf NLR, itu masih mampu bersaing dan masih laku dan masih bisa mendapatkan pendapatan yang menurut saya masih layak ya gitu. Oke, terus di bagian depan juga kalau bisa ya benar-benar harus dilengkapi juga ya, semacam head unitnya seperti itu harus lengkap semua. Intinya spek wisata itu dari mulai yang saya sebut tadi, di bagian jok juga harus kalian ganti yang reclining seat. Paling tidak ya yang apa, yang sudah modelnya bisa dilipat kayak gini, jangan yang permanen nggak bisa dilipat seperti itu. Ya walaupun bukan mereknya yang seat yang apa ya, yang ternama seperti Aldila, Rimba Kencana, bisa kalian membeli kursi atau seat yang terlihat itu menarik dan kekinian gitu ya. Itu spek wisata seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian beli, makanya dipertimbangkan. Jangan hanya fokus di bagian mesin, jangan hanya fokus di bagian bodi. Memang keduanya itu adalah inti dari masa panjang unit. Tapi setidaknya kalian juga harus memikirkan di bagian interior. Kira-kira kalau dijadikan spek wisata, apa aja yang kita harus menambah gitu ya. Maksudnya yang sekiranya nggak banyak pengeluarannya, penambahannya seperti itu. Jadi audio juga penting. Terus kemudian fitur-fitur lain seperti charger atau mungkin seperti lover AC, ducting, itu perlu kalian pikirkan sebelum membeli. Walaupun dapat bodi bagus, mesinnya masih sehat, tapi minimal ya sudah spek wisata. Walaupun spek wisatanya belum full fitur atau belum lengkap, jadi bisa dipertimbangkan, oh berarti tambahannya ini tidak terlalu banyak biaya untuk nambah fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas dari unit yang mau dibeli. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semua dan bisa menjadi informasi yang menarik untuk kalian yang memiliki hobi yang sama atau mungkin dari kalian yang masih pemula. Saya Indra Selan, salam budaya, salam pariwisata, salam setuluran, selawase, mantap.